Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendro Wardana. Di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman untuk market update di hari Senin di tanggal 5 April dan bagaimana sih peluang dari IHSG kita dan saham-saham apa aja yang menarik untuk kita coba perhatikan. Oke, sebelum video ini mulai, buat teman-teman tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan kalau misalnya memang ada komentar terkait video ini ataupun video yang lain yang pengen teman-teman bahas, boleh komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Oke, kita akan bahas mengenai kondisi dari IHSG-nya dulu. Mungkin teman-teman juga lihat selama seminggu terakhir IHSG kita, kalau misalnya teman-teman perhatikan itu di hari Senin pergerakan di tanggal 29 Maret, 29 Maret itu bisa dibilang bergerak di level dari range 6165, opennya 6205 sampai high price-nya 6230. Lalu ketika misalnya di hari Kamis, IHSG mengalami penguatan yang sedikit. Jadi kalau misalnya dibilang di total dari perdagangan Senin sampai Kamis bisa dibilang IHSG turun dari 6.200 sampai shadow-nya itu kalau misalnya teman-teman lihat itu sampai ke level 5.892, hampir menyentuh moving average 120-nya. Lalu pada saat hari Rabu closing-nya berhasil ditutup di 5985 dan hari Kamisnya, Kamis kemarin itu berhasil ditutup di level psikologis di atas 6.000 atau di 6.011. Nah, kalau misalnya kita ngelihat pergerakan IHSG selama satu pekan, ada sentimen-sentimen apa aja yang membuat pergerakan IHSG mengalami pelemahan? Pastinya kalau misalnya dari dalam negeri, teman-teman ketahui bahwa BPJS yang notabene asetnya banyak di capital market, kurang lebih sebesar 70 triliun, infonya akan mengurangi sedikit portofolionya di saham. Nah, ini yang membuat pergerakan IHSG mungkin sedikit panik. Walaupun kalau misalnya teman-teman melihat lagi portofolio dari BPJS dan pastinya ketika misalnya dia ingin melakukan penjualan, pasti dengan tidak dalam posisi yang rugi. Jadi sebenarnya ketika misalnya BPJS pengen mengurangi portofolionya, ya portofolionya yang positif, pastinya yang saham-sahamnya mengalami kenaikan. Jadi kalau misalnya dibilang sahamnya akan di cut loss, kayaknya akan sangat tidak mungkin karena nilai asetnya pasti akan berkurang dan itu akan menimbulkan polemik, akan membuat pertanyaan-pertanyaan publik lagi atau pertanyaan-pertanyaan di DPR. Jadi bisa dibilang ya akan dikurangi, tapi saham-saham yang seharusnya mengalami kenaikan yang komposisi portofolionya yang akan dikurangi. Oke, itu dari kabar dari dalam negeri mengenai kabar BPJS mengurangi portofolio, dan kalau misalnya dari kabar dari globalnya, pastinya kalau misalnya teman-teman perhatikan ada info mengenai Nomura dan Credit Suisse yang mengalami kerugian. Jadi bisa dibilang kekhawatiran lah ada di sana. Dan kalau misalnya dibilang juga yield obligasi Amerika Serikat berpotensi mendorong arah the Fed akan lebih cepat nih naikin tingkat suku bunganya. Nah, itu yang membuat sedikit kekhawatiran. Tapi kalau misalnya kita coba ngelihat perdagangan Dow Jones ketika misalnya tadi malam gitu loh. Ketika misalnya kita melihat dari posisi Dow Jones-nya pada saat Jumat. Nah, kalau misalnya kita ngelihat dari posisi katakanlah Dow Jones-nya, sebentar. Ini saya share ke teman-teman, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek dari Dow Jones sendiri justru mengalami kenaikan 152,5 atau 0,46% ke level 33.189,5. Jadi bisa dibilang hampir high price-nya nih Dow Jones, justru dia mengalami penguatan. Nah, kalau misalnya dari segi komoditasnya, nikel mulai naik lagi di 16.220 walaupun memang masih dalam posisi sideways, masih belum berhasil coba keluar dari posisi sideways-nya di 16.400. Nah, untuk yang menarik sebenarnya untuk nikel coba menguat lagi
Semoga bisa tembus lagi di angka 100, psikologi 100, jadi sekarang udah 96,50. Nah, jadi kalau misalnya dibilang pergerakan IHSG ya sentimennya masih sangat minim. Kita berharap ada sentimen-sentimen positif mengenai dari katakanlah vaksin yang berjalan normal dan ada stimulus-stimulus keuangan yang dilakukan untuk mendorong penguatan dari IHSG sendiri. Karena kalau misalnya kita lihat sendiri, IHSG selama satu pekan ke belakang itu asing melakukan net sell sebesar 2,3 triliun. Jadi kalau misalnya di hari Kamis kemarin aja itu asing melakukan net sell sebesar 989 miliar. Nah, saham-saham apa aja yang dijual oleh asing pada saat sepekan ke belakang, kita coba cek. Oke, kita akan coba cek, teman-teman bisa cek. Kita cek bareng-bareng di bulan 3. Kita cek dari tanggal 22 misalnya kita cek. Kita cek net buy-nya dulu, kita coba cek net buy-nya dulu. Asing banyak melakukan net buy di saham Telkom, itu sebesar 357 miliar, INKP 136 miliar, Doit sebesar 121 miliar, dan ada Inco. Ada Inco sebesar 93 miliar. Itu selama satu pekan, dan kita coba lihat asingnya. BBCA banyak melakukan net sell, hampir sebesar 1,7 triliun, BBRI 1 triliun, dan Astra 300 miliar, Bank Mandiri 138 miliar, dan BBNI 108 miliar. Jadi bisa dibilang asing banyak melakukan net sell di saham-saham perbankan yang notabene sudah mengalami penguatan, padahal dia sudah ingin membagikan dividen, tapi asing ingin melakukan net sell di sana. Nah, bagaimana pergerakan IHSG di Senin nanti? Jadi kalau misalnya kita melihat Dow Jones memang mengalami penguatan, kemungkinan untuk di pagi hari nanti di Senin IHSG akan coba mengalami penguatan, akan coba menguji moving average 5-nya di 6.086. 6.086. Jadi syukur-syukur bisa coba breakout psikologis 6.100, tapi nanti pergerakannya akan coba melihat kondisi dari regional lagi dan sentimen-sentimen yang ada. Jadi selama satu pekan kemungkinan IHSG masih akan bergerak di support yang kemarin mungkin low-nya ada di sekitar 5.892 dan di area 6.200. Jadi pergerakannya masih di sana. Kita berharap ada sentimen positif yang mendorong IHSG akan coba masuk ke level di 6.100 bahkan di 6.200. Tapi tetap teman-teman harus perhatikan posisi dari saham-saham yang notabene mengalami apa ya, bisa dibilang market cap yang besar mendorong atau sebagai pelemahan dari IHSG karena market kapitalisasi yang besar. Tadi saya bilang kita coba perhatikan saham-saham, katakanlah lihat juga market cap-nya, kita lihat BBCA. Nah, BBCA kemarin Kamis udah mulai ada tekanan beli di sana. Nah, kalau misalnya kita lihat BBRI, tekanan jualnya juga masih sangat besar, jadi teman-teman bisa coba perhatikan di moving average 120-nya di sini. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau misalnya teman-teman kalau misalnya di sini kuat, bagus banget. Kalau misalnya kuat, tapi kalau misalnya breakdown disertai dengan volume, disertai dengan asing melakukan net sell yang sangat besar, lebih baik menunggu lagi nanti di level berikutnya atau di support berikutnya untuk saham-saham BBCA dan BBRI. Terus saham-saham apa aja nih yang menarik untuk di hari Senin? Nah, kalau misalnya di hari Senin, kemarin sih aku coba sedikit melihat ada saham seperti RALS. Nah, RALS apalagi kalau misalnya teman-teman bagi yang muslim di tanggal 13 April kita udah mulai melakukan ibadah puasa. Jadi sebenarnya saham-saham ini menjelang Ramadan biasanya saham-saham retail itu bergerak naik. Nah, jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya saham RALS ini cukup menarik buat teman-teman perhatikan, dan dari segi candle juga menarik. Jadi pada saat hari Kamis kemarin low-nya di 785, low-nya di 755, sorry, dan close-nya berhasil di 785, high price-nya 790. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen coba untuk beli saham
RALS, teman-teman bisa perhatikan di moving average-nya. Di sini dia mantul pas moving average 60-nya. Jadi menarik untuk RALS, teman-teman bisa beli dengan target terdekat. Di sini teman-teman bisa lihat di resisten klasiknya. Jadi resisten klasiknya itu ada di level 840 dan target berikutnya itu ada di 8.440 dan target resisten kedua ada di 860. Jadi kalau misalnya stop loss, teman-teman bisa dari area 2-3% dari posisi teman-teman beli. Itu yang pertama ada RALS. Terus saya lihat ada saham berikutnya itu ada Agro. Nah, ada Agro, jadi ketika misalnya di sini pas di moving average 5-nya, teman-teman bisa lihat udah berhasil di atas MA5-nya. Nah, sebenarnya ini ada volume yang benar-benar kuat di saham Agro. Kenapa aku bilang transaksinya mulai tinggi lagi di saham Agro. Nah, jadi teman-teman bisa lihat udah mulai ramai lagi, tadinya 66 miliar, 74. Nah, dari 2 hari ke belakang dan udah mulai nih di hari Rabu Kamisnya value-nya mulai bergerak lumayan naik lagi. Dan kalau misalnya kita lihat bandarmologinya pun untuk di saham Agro sebenarnya menarik. Jadi saya sudah cek kemarin, sebentar kita cek tanggalnya. 26 berarti ya. Sorry, berarti tanggal kemarin itu oke, sebentar teman-teman. Kita ganti tanggalnya dulu, hari Kamis kemarin ya, sekarang tanggal 1 berarti ya. Sorry, kita ganti tanggal 1. Oke, nah teman-teman bisa lihat ini bandarmologinya CMB 200.000 buyer pertamanya, terus LG Trimega 63.000. Jadi buyer pertama keduanya ini sangat dominan 261.000 dan bisa dibilang ya sellernya nggak signifikan dari top buyer dibandingkan dengan top seller pertama kedua. Jadi akumulasi untuk saham Agro dan range average-nya itu 1058, sedangkan close-nya 1075, berarti katakanlah ini 1060 dan 1075 dia baru untung 15 poin. Jadi sebenarnya untuk saham Agro teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk saham Agro tetap dikawal dengan area stop loss-nya, karena kenapa? Karena bergeraknya udah di bawah area moving average 60. Jadi sebenarnya kondisinya sudah mulai dia ibarat tren nih udah turun sebenarnya, tapi mencoba untuk balik lagi ke trennya. Jadi bisa dibilang buat saham Agro teman-teman bisa spekulatif buy. Jadi teman-teman bisa spekulatif buy di saham Agro. Katakanlah teman-teman pengen tadi average-nya mengikuti katakanlah YU di sekitar 1058 atau 1060, teman-teman bisa coba untuk spekulatif buy di sana, stop loss 2-3% dari area teman-teman beli. Nah, ketika misalnya targetnya teman-teman bisa di sini nih pas moving average 20, moving average 60 pas di angka psikologis 1200 di sini. Ini bisa menjadi angka dari resisten teman-teman di target pertama di 1200 dan target berikutnya ada di 1300 untuk saham Agro. Nah, yang ketiga ada saham BBKP dari saya. Nah, jadi saham BBKP pun candle-nya juga lumayan, teman-teman bisa lihat berhasil break moving average 20-nya, dan secara data di tanggal 1 kemarin pun datanya juga sebenarnya bagus untuk BBKP. Jadi ada akumulasi yang sangat besar, teman-teman bisa lihat di sini CMB lagi 800.000, AKUPS 152.000, Citigroup 146.000. Jadi top buyer pertama 800 dibandingkan dengan seller pertama dan keduanya bisa dibilang masih lebih banyak top bayarnya. Itu yang disebut dengan teori bandarmologi. Jadi bisa dibilang bayarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sellernya. Jadi teman-teman bisa lihat BBKP average-nya di 512 atau 515 slide aksi, dan closing-nya 525, berarti masih untung sekitar 10 poin. Untuk saham BBKP teman-teman bisa lihat juga secara stock daily-nya, jadi ada mulai peningkatan
volume dan value di sana 44 miliar, 66 miliar, 86 miliar, 50 miliar, 45 miliar, 101 miliar, dan 220 miliar disertai dengan volume, disertai dengan buyer. Dan ini candle pertama juga untuk saham BBKP mengalami penguatan dan breakout maupun average 20-nya. Jadi sebenarnya untuk saham BBKP ke target terdekatnya di 550 sangat memungkinkan, dan target berikutnya akan coba naik di level 600 BBKP. Buat teman-teman yang beli di area closing atau nanti tiba-tiba open, teman-teman langsung beli, kawal stop loss-nya 2-3%. Oke, ya mungkin itu aja video dari saya buat teman-teman untuk mengenai market update di Senin dan sepekan ke depan. Buat teman-teman, tolong bantu channel Republik Investor untuk di subscribe, like, dan di share. Semoga video saya bermanfaat dan tim Republik Investor yang lainnya juga bermanfaat videonya buat teman-teman. Oke, sampai jumpa ke video saya berikutnya.